Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Ada Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Septian Liandi MPD. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. Sehat ya Pak? sehat. Kayaknya lagi berbahagia nih karena akreditasinya naik gitu. Gimana perasaannya Pak? Ya, tentu kalau bahasa akreditasi ya tentu bahagia ya. Siapa yang nggak bahagia? Karena hasil yang didapatkan pun sesuai dengan harapan kita, Betul. yaitu dari yang tadinya baik menjadi baik sekali. Ya, jadi kalau bahas ini sebelumnya kita sudah melewati ulang tahun atau milad kita yang ke-10 pada tanggal 27 Maret yang lalu. Nah, saya kalau saya pribadi mengucapkan selamat milad kepada Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya Prodi KPI ya, yang ulang tahun yang ke-10. Mungkin Bapak mungkin mengucapkan juga? Ya, dari Bapak pribadi tentu ini menjadi PR kita bersama, bagaimana prodi kita akan menjadi lebih baik lagi. Ternyata prodi kita sudah mencapai umur 10 tahun. Sudah cukup lama ya, 15 ya, yang mana tentu semuanya ini berkat kerja keras semua, tidak hanya Bapak juga, dan untuk bisa menjadi baik juga. Kalau untuk waktu 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, Pak? Ya, tapi kalau dihitung mungkin ya terasa lama. Tapi kalau kita masuk seperti biasa mungkin ya nggak lama juga sebenarnya. Iya, Bah- Istilahnya kalau dibandingkan dengan prodi yang lain ya lebih banyak prodi senior ya pasti. kayak PAI kan udah lama. Kalau untuk 10 tahun, oh ya sebelumnya kita belum membahas ke tema kita hari ini yaitu KPI dan tantangan generasi Z atau milenial. Wah, ini pas banget nih kalau dibahas sama Pak Kaprodi. Kalau untuk yang pertama itu 10 tahun KPI berdiri, perubahan apa aja yang udah ada di prodi kita ini, Pak? Untuk perubahan yang memang eh, lebih ininya ya tentu akreditasi ya. Tentu karena memang dari awal terbentuknya KPI ini memang masih C Ya. ya. Ini sebuah prestasi besar gitu kan. Yang sekarang kan yang C menjadi baik, kemudian baik jadi baik sekali kan. Sebenarnya C dengan B itu sama saja. C dengan B, ya Baik, baik baik. sama sama saja. Cuma sekarang nggak pakai huruf-huruf Nggak, halus sudah ya. nggak pakai huruf jadi lebih Baik, detail lagi baik sekali, baik baik. atau Unggul. unggul. Nggak enak aja kalau C gitu ya. Ya lebih keren sih pakai gitu kan. Kalau pas akreditasi KPI mendapatkan hasil baik sekali nih. Kita ngulang lagi yang pertama itu. Yang paling Bapak rasakan itu apa? Pertama kali pas mendapatkan hasil yang baik sekali itu. Ya, itu kan kebahagiaan kita ya dibanding misalnya ketika kita ingin mempromosikan gitu kan. Terutama saat ini kan sedang penerimaan mahasiswa baru juga. Jadi kita ada kebanggaan tersendiri ketika kita mempromosikan produk kita sudah mendapat predikat akreditasi baik sekali gitu kan. Jadi kita wah gitu rasanya. Udah bisa pamer lah ya. Jadi ini juga berpengaruh kepada mahasiswa-mahasiswi juga kan, Pak? Tentu, tentu. Jadi karena memang ini bisa menjadi daya tarik juga ya, karena baik sekali di luar pun rata-rata kampus itu memang akreditasi prodi itu memang baik sekali atau Iya. unggul gitu kan. Baik sekali itu udah luar biasa. Apalagi untuk kampus kita yang memang di ujung utara seperti ini gitu kan. Untuk mendapat predikat baik sekali itu sudah sangat luar biasa. Kalau untuk kontribusi mahasiswa ini kan sangat penting untuk keberhasilan prodi juga tentunya ya Pak. Kalau buktinya sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa KPI ini, tapi tantangan terbesarnya sebenarnya itu seperti apa Pak? Kalau tantangan tersendiri itu memang itu mempertahankan ya. Ya, Lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. betul. Jadi untuk mempertahankan prestasi itu sangat susah, terutama misalnya ada mahasiswa yang prestasi unggul misalnya kan di bidang olahraga, ada di bidang seni gitu. Tanpa adanya regenerasi, ya kan, kita tidak akan ada penerus gitu Betul. kan. Kita kan Pak ya misalnya ada mahasiswa yang bakatnya di bidang
MC atau bidang olahraga gitu kan. Ketika memang kita tidak ada apa kita tidak ada memiliki tujuan untuk regenerasi ya, Iya. tentu nantinya akan mengalami kendala, tidak akan ada penerusnya gitu kan. Kita kebingungan di situ. Iya, Hilang gitu. iya. Kalau untuk keaktifan mahasiswa tadi ini menurut Bapak itu gimana? Eh, Sama penjelasan dari semester bawah sampai ke semester akhir gitu. untuk keaktifan sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena memang eh, kita sudah saling bekerjasama juga, sudah melibatkan berbagai ini apa dari baik dari himpunan, Betul. kemudian sekarang ini ada podcast kita yang mana sudah cukup berkembang ya, sudah didukung atau disupport dari alat-alat yang cukup, Iya. sudah ada tapi sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan podcast. Betul. Dan juga eh, mahasiswa tadi itu ya memang memang selalu kita pantau gitu kan, Iya. agar mereka itu tetap aktif ya, tidak hanya yang istilahnya mereka tidak di kampus ini tidak hanya datang untuk perkuliahan saja gitu Iya. kan. Harus Jadi ada kontribusinya harus gitu. ada kontribusi baik di prodi gitu kan. Bahkan mereka bisa melakukan pengembangan diri gitu kan, tidak hanya kuliah saja. Misalnya ada kegiatan apa di luar silakan ikuti gitu. Tidak hanya datang ke kampus, duduk diam terus pulang. Pulang. Gak ada dapat apa-apa Iya, gitu. Mungkin sia-sia. dapatnya di pelajaran aja, tapi di luar itu kan mereka nggak dapat. Kalau menurut Bapak, ini kan pasti ada nih mahasiswa yang cuman kupu-kupu bahasanya kuliah pulang seperti yang Bapak bilang tadi. Hmm. Kalau menurut Bapak itu sebenarnya apa kendala mereka itu dalam untuk mengaktifkan mungkin entah organisasi atau bergabung di kegiatan-kegiatan himpunan, mungkin masih kurang kontribusinya gitu. Ya, kalau kita bicara keaktifan mahasiswa ini memang eh, masing-masing mahasiswa, masing-masing individu ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Iya, Gak bisa kita paksakan semuanya bisa kan gitu. Ya, ada yang sikapnya apa sifatnya introvert misalnya, atau ada yang ya ada yang cuma bual di depan aja, sekali suruh maju ciut. Model-model seperti itu banyak mahasiswa kita gitu kan. Nah, makanya kiat kita dari Prodi menyediakan ya, maksudnya memfasilitasi. Kalau memang ada yang bidang MC, silakan di MC fokusnya. Nggak pandai ngomong di depan, ada mungkin ada yang pandai bagian komputer apa IT, silakan di bagian IT. Jadi kita tidak, walaupun apa jurusan komunikasi, Bapak tidak mewajibkan mahasiswa wajib bisa komunikasi misalnya, tapi bisa di bidang lain gitu. itu Nah, seperti basicnya, itu. tapi basicnya harus punya juga lah ya. Iya, Kalau untuk kemampuannya itu kan masing-masing lagi. ya, seperti itu. Untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa di KPI. Kalau untuk selain yang Mbak Ayu tadi untuk mempertahankan nih, mempertahankan akreditasi. Nah, selain itu tantangan yang lain itu apa? Kalau bagi prodi gitu, prodi ke mahasiswa atau ke yang lain. Untuk tantangan yang kita hadapi tentu yang tadi mempertahankan ya, mempertahankan baik sekali itu sangat sulit menurut Bapak dibandingkan mendapatkan ya. Karena kita harus memang bagaimana menjaga apa momentum itu tadi. Jadi jangan sampai gara misalnya baik dari dokumen apa kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana misalnya jadi menghambat misalnya kan, atau mahasiswa-mahasiswa yang harusnya lulus tepat waktu jadinya tidak tepat waktu, tentu itu akan menghambat nantinya ketika kita akan melakukan akreditasi 5 tahun ke Iya, depan gitu betul. kan. Dan tantangan yang memang kita hadapi tiap tahun ini pasti eh, juga dalam mendapatkan mahasiswa baru ya. Iya, Kenapa itu menjadi tantangan? Karena memang tidak dipungkiri ya, mahasiswa kita ini kalau kuliah juga bisa ada opsi lain ya, ya, kuliah di luar Natuna gitu kan. Itu yang betul menjadi sekali. tantangan kita sebenarnya. Ketika mereka yang misalnya ingin menjadi dokter misalnya, atau ingin menjadi kuliah di kampus yang ternama, ya misalnya di UGM atau di IPDN segala Iya. macam, nah, itu tentu akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana meyakinkan calon mahasiswa untuk masuk ke KPI. Itu yang menjadi kesulitan kita sih. Tapi kalau untuk mahasiswa yang masuk nanti, kalau menurut Bapak keunggulan kita daripada yang lain itu apa sih? Keunggulan yang mungkin di yang lain itu nggak ada. Keunggulan kita tentu ya kita nih jaraknya apa
lokasi kampus kita ini kan memang sih masih terjangkau ya. Iya, Kita ini bisa selain kuliah bisa membantu orang tua di rumah. Itu yang menjadi kita prioritas kita juga gitu kan. sambil kerja juga bisa. Bisa sambil kerja tentunya gitu kan. Tidak untuk kemungkinan juga mungkin bisa menjalin relasi apabila masih kuliah di sini gitu kan. Itu sih sebenarnya. Tadi menyinggung seputar yang Bapak bilang tadi lulus tepat waktu gitu. Kalau untuk syarat lulus tepat waktu itu apa sebenarnya, Pak? Kalau untuk lulus tepat waktu itu sebenarnya nggak sulit ya. Kalian dapat tugas tugas dari dosen ya kerjakan gitu. Jangan sampai membuat dosen gusar atau jangan sampai buat dosen itu malah apa menjudge mengecap kalian ini masih malas gitu Pak. Disuruh kerjakan tugas nggak kerjakan. Suruh presentasi juga nggak mau kerjakan atau kehadiran lebih tidak hadir lebih dari 3 misalnya Iya, sampai separuh. Nah, itu kan sangat sangat kayak tanpa keterangan gitu ya, yang ya apa gitu kan. ya tapi kalau ada keterangan mungkin bisa Iya, ditolerir ya kan. Dan juga kan kita wajib teori itu kan sampai cuma 6 semester tuh. iya, Kalau dulu PKL dan KKN itu di beda semester. PKL di semester 7, KKN di semester 8. iya. Namun karena dengan kebijakan kampus yang terbaru, PKL dan KKN itu ada di satu Satu semester, semester. semester 7. Jadi semester 8 itu sudah bisa skripsi. Oh, Makanya kita targetkan 8 semester itu udah selesai tepat waktu. iya. Gitu. Nggak ada alasan lagi. Sudah aja. Sebenarnya nggak ada alasan lagi gitu, untuk tidak tepat waktu. Kalau Tergantung kembali lagi ke mahasiswanya sebenarnya. kalau untuk SKS kita itu berapa sebenarnya? Lupa nih. SKS kita tuh 104. 145, 104 sekitar sekitar gitu. 104 gak sih? Ya, 44 kan? iya. Jadi kalau untuk syarat PKL itu harus gitu ya. Iya, teorinya harus selesai ya. Kalau ada teori masih belum selesai, itu nggak bisa PKL ya. Kalau misalnya nih ada di sistemnya nggak ini tuh nggak terbaca gitu mata kuliahnya gitu. Tapi ini bukan kesalahan. Ya. Nah, itu ya tuh Pak. Oh, Harusnya pokoknya semester 7 ini harus PKL gitu. Sedangkan ada dua mata kuliah, ada satu mata kuliah yang tiba-tiba ada dan pasien itu nggak tahu gitu. Itu gimana Pak? itu wajib diambil. Harus diambil. Aku juga itu wajib diambil. Terlepas itu kesalahan dari sistem, mahasiswa Sistem, wajib. Ya. sistem Ya. atau mungkin kayak hilaf gitu dari prodi gimana Pak? Eh, Menurut Bapak? tapi kan Soalnya, salah sistem ya, karena kemarin kan ada peralihan ya kan dari offline menuju online. Jadi ada mata kuliah yang tidak terinput seperti itu. iya tapi kan mahasiswa ini nggak salah Pak, nggak tahu gitu. Ya, ya makanya kami kasih tahu sekarang. Jadi bisa diambil mata kuliahnya. Gitu ya. Tapi bisa sambil PKL. Eh, Soalnya Pak bilang tadi kan lulus tepat waktu. Sedangkan ini kan kayak kesalahan sistem tadi itu gimana Pak? ya apa bisa sambil PKL atau tidak itu tergantung lagi ke dosen yang bersangkutan. Apakah dosen yang bersangkutan itu mengizinkan atau tidak. Kayaknya mengizinkan sih Pak. Tapi kalau rumah pribadi tidak, itu fokus ya kuliahnya. PKL sedang fokus nggak kerja. Tapi kan kalau PKL bisa ke dalamnya kan itu kan dari siang sampai malam. Harapannya seperti itu ya. Semoga bisa ya. Tapi kayaknya bisa lah kalau sama dosen yang bersangkutan. Tapi nggak tahu ya. Ya nggak tahu Bapak. Iya. Mungkin nanti kita atur lagi nanti. Tapi ada kemudahan lah. Ya semoga saja. Ya masa aku di semester 11 perlu di kampus gitu, nggak tepat waktu. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu kan, karena memang sebagai wujud bentuk dalam bentuk pengabdian ke prodi gitu kan. Nggak lanjut bayar SPP-nya nggak apa-apa sih. Itu urusannya keuangan lagi. Bapak nggak bisa menjawab. Silakan nanti urusannya ke bendahara style. Tapi ini kan dibantu prodi. Kita balik lagi ke pembahasan kita itu kalau strategi tersendiri lah dari prodi untuk menarik minat mahasiswa dalam berkontribusi dalam lembaga prodi. Nah, selain sudah misalnya diarahkan sebagai bagaimana gitu, cuman masih ada mahasiswa yang kayak bandel gitu, masih nggak ini tergerak hatinya gitu untuk aktif itu gimana Pak? Eh, eh, Doa. kalau emang ada mahasiswa yang muda seperti itu, emang ya kita agak ada menerapkan sedikit apa ya otoriter, ya, sistem otoriter.
Kirim Itu sudah Bapak udah seperti itu sudah Bapak terapkan dari dulu gitu kan. Karena memang mahasiswa kita kadang kita secara halus nggak didengarkan. enggak, pasti enggak diremehkan, Nah, disepelein. ya, jadi memang ada sedikit model pembelajaran yang gabungan ya antara otoriter dengan apa satunya Pak Gita? Militer. Otoriter. Otoriter dan demokratis mungkin ya. Jadi kayak semi itu dua itu. Semi Jadi militer. ada waktunya kita bisa lembut, ada waktunya kita juga serius bisa tegas seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya ini buat kepentingan eh, yang bersangkutan juga, yang buat mahasiswa gitu kan. Bagaimana menjadi pribadi yang memang bisa apa tertib lah ya, tertib atau aktif dalam atau berkontribusi dalam berbagai kegiatan gitu. Bukan menjadi bahas pribadi yang malas-malasan gitu. Apalagi nanti kalian sudah misalnya KKN gitu kan. KKN itu sudah di tengah-tengah masyarakat. Banyak Bapak jumpai kemarin pas KKN itu memang eh, karena mereka tidak terbiasa ya dengan Berbaur sama berbaur dengan masyarakat. masyarakat, dengan organisasi. Jadi kayak dari ketika melaksanakan kegiatan KKN itu seperti kayak pindah numpang tidur saja. Iya Dari betul. rumah dari rumah ke lokasi KKN cuma Iya. itu nggak ada kontribusi apa di masyarakat. Jadi Bapak nggak mau seperti itu. Nah, Tapi sebenarnya tuh kalau pas KKN itu apa sih yang jadi program kerja yang harus ada gitu? Contohnya gitu. Entah buat kegiatan apa atau sebenarnya kalau kakak kita bicara KKN itu memang ranahnya P3M ya, ya. bukan ranah prodi. Namun secara garis besar bisa kita pahami kalau KKN itu memang namanya kuliah kerja nyata. Jadi selama KKN itu memang sebelum terjun selama 2 bulan, mereka itu harusnya ada observasi. Iya. Observasi kurang lebih seminggu atau seminggu, tergantung menyelesaikan wilayah kondisi. Jadi fungsinya buat apa? Jadi mereka melakukan penjajakan, melakukan identifikasi gitu. Kira-kira permasalahan apa nih? Yang Gitu ada kan? di Di lokasi lokasi tersebut. KKN tersebut gitu. Kemudian setelah mendapat identifikasi berbagai permasalahan yang sudah ditemukan, baru kemudian mencari solusi yang bisa ditawarkan, yang Iya. bisa diberikan oleh mahasiswa. Jadi kontribusi mereka ini bermanfaat buat masyarakat sekitar gitu. Tidak bukan membuat program kerja yang memang tidak ada impactnya, tidak Iya. ada dampaknya seperti itu. Harus ada dampaknya dong ketika selama 2 bulan. Ini Kayak bagus buat mahasiswa tapi tidak bagus buat masyarakat. Berarti betul, KKN itu gagal, harus ya kan? nggak bisa juga. Berarti harus ada pembaharuan gitu nggak sih? Iya, Kayak memang kebutuhan ya masyarakat itu betul. apa? Gitu jadi perlu seperti itu. Kalau nggak anak KPI ada nggak sih Pak kalau nggak usah KKN gitu? Susah. Oh, kalau nggak KKN bisa mungkin nyangkul-nyangkul di kebun setai itu yang ada berapa hektar ya mau nanam singkong gitu. Kalau KKN di 2 minggu ini bisa nggak Pak? Nah, itu tanya Pak Asmi saya. Bapak bukan ranahnya di KKN, Bapak ranahnya prodi. Balik lagi ini kan menurut menurut pemikiran Bapak aja lah. Kalau untuk mahasiswa yang masih nggak bisa aktif gitu, generasi Z ini kan kayak mungkin agak lain gitu ya, agak beda. Kalau menurut pemikiran Bapak itu karena apa sih faktornya Pak? Eh, kalau untuk faktor itu memang Jadi kita nggak bisa ya gitu ya. bisa karena salah satu oknum yang bermasalah kita sampai menjat generasi Z itu nggak seperti itu sebenarnya Betul. menurut Bapak. Jadi memang kembali lagi ke masing-masing individu gitu kan. Ada juga yang Gen Z memang aktif anaknya, Iya, ada yang memang kreatif, ada yang memang apa pokoknya memang ingin terus inilah mengembangkan mengasah diri, diri gitu ya. mengasah diri. Ada memang seperti itu. Nggak bisa kita menjudge satu orang atau 2 orang yang bermasalah, kita langsung judge, kok versi itu seperti ini loh. Iya, Ya, enggak juga. Namun memang tidak dipungkiri eh, faktor atau dampak dari penggunaan gadget. teknologi atau Iya, gadget itu memang sangat membuat ini ya. Karena memang kembali lagi ke KKN yang Bapak temukan kasusnya, memang iya. ada juga yang cuma dokumentasi saja. Buat konten-konten Oh, habis itu ya nggak ini ya, nggak ada nggak ada ininya. nggak membantu masyarakat. Jadi cuma bagian dokumentasi udah selesai gitu. Nah, Masyarakat ada yang kerja gitu ya. iya makanya itu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya juga terkait perkembangan teknologi ini.
sebagai closing statement untuk tema kita kali ini, apa sih harapan Bapak untuk anak-anak prodi KPI? Harapan Bapak tentu untuk anak-anak prodi KPI ini, sebagaimana kita tahu, kita ini kan ujung tombak ya. Kalau kita bicara ujung tombak itu ya harus tajam. Ya, Nah, jadi anak KPI ini Bapak ingin menjadi lulusan yang memang multi talenta, ya bisa semua, disuruh ini bisa, disuruh ini bisa gitu. Jadi kita, karena kalau memang hanya kita satu bidang yang kita kuasai, kita bisa apa ya, tidak menjadi prioritas lah. Misalnya kan kita nanti ketika di tengah-tengah masyarakat diminta MC, siap. ya pasti ada. Kamu bisa bagian ini nggak? Bagian apa? Stop. Sound system. Oh, siap. Atau bagian ceramah, mau ceramah dikit. Itu Pak. Bisa. Nah, jadi memang eh, kalau bisa gitu kan, kita memang jadi pribadi yang multi talent, gitu. Tidak hanya terbatas satu kemampuan, gitu. Kalau dirasa memang kita memang cuma bisa satu, ya apa salahnya nih kita melakukan pengembangan diri kan, mempelajari hal yang baru kan gitu. Itu kan nggak salah juga gitu kan. Bisa. Seperti itu sih harapan Bapak. Jadi KPI itu harus serba bisa. Ya, pokoknya KPI itu harus serba Ya, bisa gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah diluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk berbagi bersama kita dengan tema KPI dan tantangan generasi Z atau generasi zilenial. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat milad untuk prodi KPI yang ke-10. Semoga semakin bersinar lah ya. Dan for your information, kita hari ini launching alat-alat baru kita, guys. Oke, ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.